Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah setelah sholat isya dan dilanjut nanti sholat witir. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya sedikit berpantun. Dua KW ini dari Palimanan. Semoga puasa kita hari ini penuh berkah dan ampunan. Lagi. Jalan-jalan ke Kota Garut. Pulangnya nemu harta karun. Muka jemaah pada cemberut karena THR-nya belum pada turun. Udah turun, Pak? Belum. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulas kembali sebuah artikel yang berjudul Rajin Ibadah Tapi Merugi. Kenapa? Pertama-tama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan selalu berusaha menjalankan perintahnya serta selalu berusaha menjauhi segala hal yang dilarangnya. Dengan begitu kita akan memperoleh kebahagiaan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Hadirin sekalian, kita sekarang hidup di zaman yang serba diliputi fitnah dalam segala aspek. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian-ujian yang tidak ringan. Manusia satu melukai manusia yang lain, sesama manusia saling mencederai, sesama muslim menyakiti, tidak terbatas pada luka tubuh yang lahir, namun luka hati. Banyak orang yang mengoyak ketentraman saudaranya. Jauh-jauh hari 14 abad silam, Rasulullah SAW mengingatkan tentang singgungan ketentraman kehidupan bersama sebagai berikut. Al-muslimu man salim muslimuna min sa'anihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik dari Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min man aminahu nas. Orang yang beriman adalah orang di mana manusia lain merasa aman dari dia. Jadi merasa aman kalau kita dekat dengan orang itu. Dari kedua hadis di atas, setidaknya kita dapat mengambil pemahaman bahwa baik antara definisi orang muslim maupun mukmin mempunyai dasar aspek yang sama. Selain mereka harus memenuhi kewajiban menjaga hubungan vertikal hablum minallah, juga harus menjaga baik hubungan horizontal hablum minannas. Artinya sebaik apapun dia melakukan ibadah, namun jika dia selalu merugikan orang lain, mengecewakan sesama, menyakiti orang-orang di sekitarnya, maka iman Islamnya orang itu belum sempurna. Sehebat apapun orang beribadah, jika dia merugikan orang lain, berarti ia termasuk orang yang rugi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang merugi itu?" tanya Nabi. Para sahabat lalu menjawab, "Orang yang merugi di antara kita adalah orang yang tak mempunyai dirham atau uang dan tidak mempunyai harta benda." Mendengar jawaban demikian, Rasulullah kemudian menjelaskan, "Sesungguhnya orang yang merugi adalah dari umatku adalah orang yang datang besok pada hari kiamat, sedang ia membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat. Juga datang dengan amalan mencaci ini, menduduh ini, makan hartanya orang ini, mengalirkan darahnya orang ini, memukul orang ini.
Nah, kemudian pahala kebaikan orang ini pun akan diberikan kepada orang yang ini pahala diberikan kepada orang ini. Jadi apabila kita melakukan ibadah, tapi kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, maka pahala kita akan berkurang, mengurangi pahala yang sudah ada kita kumpulkan. Apabila pahalanya yang dibuat menebus sudah habis, dosa dari orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang ini. Lalu dimasukkanlah ia ke dalam api neraka. Hadis di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh sembrono dalam hubungan kepada siapa saja. Jangan ibadah malam kita, puasa kita, sedekah kita ataupun apapun amal yang sudah kita jalankan susah payah kita kumpulkan di dunia. Akhirnya kita tidak dapat mengunduhnya di akhirat kelak. Hanya gara-gara habis dibuat menebus kesalahan-kesalahan kepada saudara kita. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah memberikan istilah orang yang punya modal seperti ini di atas adalah sebutan orang yang merugi. Maksud merugi adalah karena dia menanam namun tidak mengunduh hasil yang dia tanam. Kalau saya mengutip dari Instagram, ada seorang dia mencontohkan kita adalah sebuah botol kosong. Botol kosong yang terdapat lubang di beberapa sisinya. Lubang-lubang itu adalah kita mencaci orang, mencela orang. Ketika kita botol itu kita isi, airnya terus keluar karena pahala kita tidak akan terus bertambah. Mungkin ibaratnya seperti itu. Terus contoh lain, apabila doa yang kita panjatkan setiap habis sholat, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kebaikan di dunia dan di akhirat dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Tapi ketika kita selesai sholat, misalnya kita keluar, menggunjingkan orang lain, atau berkelakuan kasar kepada orang lain, atau menaik motor ugal-ugalan, menjualan, ambil untung yang sangat besar. Untuk adik-adik, Assalamualaikum. Kalian salah nggak dengan orang tua kalian? Saya enggak. Tiap sholat apa yang dibacakan doanya? Ayo. Rabbik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila kita selesai sholat, kita baca doa itu nih. Terus kita pergi mengganggu temannya yang lagi sholat. Nah, dapat nggak pahalanya? Enggak. Terus kita mengganggu orang lagi sholat, terus nyembunyiin sendal orang, dapat nggak pahalanya? Waktu sholat kita berbicara, dapat nggak? Kira-kira doa kita dikabulkan Allah nggak? Nggak ya? Ya mungkin seperti itu contohnya. Hadirin rahimakumullah, selain dalam hadis pada Al-Quran juga banyak dijelaskan tentang bagaimana kita perlu menjaga harmoni dengan baik serta harus dirawat sejak dari alam pikir kita hingga aksi dunia nyata. Menjaga kebaikan dari alam pikir ini tampak dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa dan jangan kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apabila ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Serta masih banyak keterangan lain yang menyatakan kita dilarang menyakiti orang lain atau merampas hak orang lain dengan tanpa jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini cukup berbahaya bagi kelangsungan kita di hari kiamat kelak dalam era media sosial seperti sekarang ini. Orang sangat mudah mengupat, mencaci, mencibir, melontarkan kalimat sampah serapah dengan tanpa tatap muka secara langsung, atau bahkan kepada orang yang jarang tidak akan pernah bertemu sama sekali di dunia ini. Tapi kita perlu waspada dan hati-hati, jangan orang yang dulu kita hina di medsos, di akhirat ia menjadi ganjalan yang menghalangi kita masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Mari kita mawas diri, introspeksi diri masing-masing. Sejak dalam pikiran kita jangan berburuk sangka, dalam mulut jangan berkata yang menyakiti orang lain,
tangan, mata, kaki, dan anggota kita. Mari kita berusaha menjaganya dari menyakiti sesama supaya kita hidup bermasyarakat yang baik dalam bingkai harmoni yang terawat. Hadirin sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini adalah kita selain dituntut untuk berhubungan baik dengan Allah, kita juga harus memperbaiki hubungan antar sesama. Kedua orang ahli ibadah jika selalu merugikan orang lain, baik merugikan melalui lisan atau tindakan, mulai dari mencaci, mencuri, dan lain sebagainya. Jika dunia ini tidak diselesaikan pada hari kiamat kelak, ia akan diminta perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu bisa menjadikan rugi dan tanaman amal baik kita selama di dunia. Semoga kita dan keluarga kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke pasar ikan, pulangnya beli ikan lohan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita